Ini berlatar di dunia fantasi di mana monster dan manusia hidup berdampingan. Suatu hari, pasukan manusia menyerang sarang naga. Dalam serangan itu, sang naga tidak banyak melawan. Dia hanya pasrah, menunggu kematiannya di tangan seorang pahlawan. Namun, di perbatasan utara kerajaan, naga yang sebelumnya mati tersebut terlahir kembali sebagai Dolan, seorang anak lelaki biasa dari keluarga yang sederhana. Dengan mempertahankan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, Dolan tumbuh menjadi petani yang rajin. Di tempat tinggalnya, terdapat tradisi bahwa seseorang yang berusia 15 tahun sudah dianggap dewasa dan harus hidup mandiri. Karena tradisi ini, Dolan pun meninggalkan rumah untuk menjalani hidup mandiri. Ia mencari nafkah dengan bertani atau memancing ikan di sungai. Suatu hari setelah memancing, seorang anak bernama Airi menjemput Dolan untuk latihan sihir. Selain berlatih sihir, Dolan juga menghadiri kelas ramuan bersama pelatihnya. Sore harinya, kepala desa memperkenalkan Dolan kepada seorang kesatria bernama Kristina, seorang murid dari akademi yang akan tinggal di desa untuk sementara waktu. Malamnya, Dolan mengunjungi rumah orang tuanya sambil membawa bahan masakan untuk makan malam. Saat makan malam, ayahnya menyarankan Dolan untuk mencari istri agar tidak merasa kesepian. Namun, tampaknya Dolan belum tertarik untuk menikah dan masih ingin menikmati waktu sendiri. Keesokan harinya, Dolan memutuskan untuk menyelidiki rawa di lokasi permukiman para lizardmen. Meskipun tugas ini seharusnya dilakukan oleh para prajurit, Dolan tetap melakukannya karena para prajurit sedang sibuk melindungi desa. Para lizardmen rawa biasanya sering berinteraksi dengan penduduk desa, tetapi karena mereka sudah lama tidak berkunjung, Dolan berinisiatif untuk mencari tahu keadaan mereka. Sesampainya di sekitar rawa, Dolan secara tidak terduga bertemu dengan seorang perempuan dari ras Lamia. Namun, dia mendapati bahwa para lizardmen tidak lagi berada di sana, karena tempat itu telah tercemar oleh roh tanah. Perempuan Lamia itu mengatakan bahwa dia tidak datang untuk bertarung. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, tiba-tiba muncul roh tanah raksasa yang mencoba menyerangnya. Dolan segera menolong perempuan Lamia tersebut dan membawanya bersembunyi ke tempat yang aman. Perempuan itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Selina. Sebagai ras Lamia, dia memiliki sihir unik yang efektif melawan roh tanah. Karena itu, Dolan merencanakan suatu strategi. Dia akan menghadapi roh tanah secara langsung, sementara Selina menggunakan sihirnya untuk mengalahkan roh tersebut. Ketika roh tanah mendekat, mereka mulai bertarung. Dolan melindungi Selina agar dia bisa merapalkan mantra untuk menghentikan pergerakan musuh. Setelah mantra berhasil mengunci gerakan roh tanah, Dolan menghabisinya dengan tebasan pedang yang dialiri sihir naga. Roh tanah pun berhasil dikalahkan. Namun, Selina terkena semburan lumpur dari roh tanah sebelum menghilang sepenuhnya. Malam harinya, Selina menjelaskan bahwa dia sedang melakukan perjalanan untuk mencari seorang suami. Namun, dibandingkan dengan ras lainnya, dia kesulitan menemukan pasangan karena cairan tubuhnya mengandung racun. Mendengar ceritanya, Dolan memberikan dukungan dan menyatakan keyakinannya bahwa Selina pasti akan menemukan pasangan terbaik. Sebagai penutup, Dolan memintanya untuk mampir ke desanya bersama suaminya jika perjalanannya telah selesai. Setelah berpisah dengan Dolan, Selina melanjutkan perjalanan ke arah selatan untuk mencari pasangan. Namun, setiap orang yang dia temui selalu ketakutan karena dirinya adalah ras Lamia. Sementara itu, Dolan sedang ikut kelas meracik ramuan. Setelah selesai belajar dan makan siang, dia juga melanjutkan kegiatan latihan rutinnya. Dalam perjalanan menuju tempat latihan, dia ditawari susu segar oleh Miu, yang merupakan seorang perempuan dari ras manusia setengah sapi. Miu dikenal suka memberikan susu segar kepada semua orang di desa. Rasanya yang begitu lezat membuat Dolan tak mampu untuk menolaknya. Setibanya di tempat latihan, Dolan merasakan aura iblis di sekitar area tersebut. Untuk memastikannya, dia kembali ke lokasi itu pada malam harinya. Setelah diperiksa, dia mendapati bahwa aura tersebut berasal dari Selina yang sedang bersembunyi di pinggir hutan dekat dengan desanya. Saat itu, Selina tengah membersihkan tubuhnya. Bentuk tubuhnya yang indah membuat Dolan terdiam dan tak mampu memalingkan pandangan darinya. Selina yang merasa malu pun langsung menampar Dolan. Setelah kejadian itu, Selina menjelaskan alasannya berada di sana. Dolan kemudian mengajaknya tinggal bersama di desanya. Meskipun Selina adalah iblis yang ditakuti oleh manusia, Dolan berencana mencari cara agar para warga desa dapat menerimanya. Keesokan harinya, para warga desa kebingungan melihat banyak hewan buruan yang ditinggalkan di desa mereka. Dari jejak yang ditemukan, mereka menduga-duga bahwa buruan tersebut ditinggalkan oleh Lamia. Warga pun menyarankan agar segera melapor kerajaan dan membentuk tim penyerang.
Di tengah kepanikan, Nenek Mughal berusaha menenangkan warga. Berdasarkan hasil ramalannya, Mughal menyatakan bahwa kemunculan Lamia itu justru membawa pertanda baik. Hal ini sedikit meredakan ketegangan dan membuat warga mau menunggu perkembangannya. Menyadari situasi tersebut, Dolan segera memberitahu Selina bahwa rencananya untuk memberikan hadiah telah berhasil. Namun masih ada langkah terakhir yang perlu dilakukan. Selina harus berpura-pura menyelamatkan Dolan dalam sebuah latihan gabungan. Dolan berencana untuk menerobos sarang binatang buas agar Selina mendapatkan kesempatan untuk menolongnya. Dengan cara ini, warga desa diharapkan bisa melihat Selina sebagai iblis yang baik. Namun saat latihan berlangsung, situasi tak terduga terjadi. Secara tiba-tiba, seekor beruang berjirah mendekati tempat latihan. Beruang itu hampir saja menerkam seorang anak kecil yang sedang mengamati latihan. Selina segera melindungi anak itu. Dengan tatapan iblisnya, Selina berhasil mengusir beruang itu kembali ke hutan tapi mengalami luka cakaran. Walaupun Selina telah menyelamatkan warga, mereka masih menganggapnya sebagai ancaman. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Selina akhirnya berhasil meyakinkan warga bahwa dirinya tak punya niatan jahat. Selain itu, Dewi Bumi juga memberikan obat kepada mereka bahwa Selina bukan iblis yang jahat. Berkat itu, Selina akhirnya diterima oleh semua warga desa. Saat Dolan tidur, dia menggunakan kemampuan untuk memproyeksikan jiwanya dan bertemu dengan temannya, Miral sang Dewa Bumi. Dolan ingin berterima kasih kepada Miral karena telah membantu meyakinkan warga desa tentang Selina. Ketika Dolan bertanya bagaimana Miral mengetahui bahwa dia bereinkarnasi menjadi manusia, Miral menjelaskan bahwa dia bisa merasakan kebahagiaan yang memancar dari jiwa dan hati Dolan. Tidak lama setelah itu, Selina datang ke rumah Dolan untuk membangunkannya. Hari ini, Selina ingin mengajak Dolan menanam kentang bersama dengan Christina. Sementara itu di wilayah kota, berita tentang perempuan yang hilang mulai tersebar luas. Di saat yang sama, kepala sekolah menerima surat dari Christina yang menceritakan kehidupannya selama tinggal di desa. Dalam surat itu, Christina menjelaskan bahwa meskipun lingkungan desa sangat keras, dia menikmati pelatihan tempur yang rutin dia jalani setiap hari. Setelah latihan, Christina diajak makan siang bersama. Baran, salah satu penduduk desa, mengusulkan untuk mengadakan pesta sebagai bentuk sambutan hangat untuk Christina. Hal ini membuat Christina berpikir bahwa meskipun desa ini memiliki kehidupan yang keras, para penduduknya sangat ramah dan bersahabat, bahkan mau menerima orang luar seperti dirinya. Malam harinya, Christina melanjutkan latihan pedang di luar. Saat melihat Christina berlatih sendirian, Selina dan Dolan mendekatinya dan mengajaknya mampir ke rumah Selina. Setibanya di rumah Selina, Selina menunjukkan barang favoritnya, yaitu sebuah kasur yang dibuat khusus untuk Lamia. Selina mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai kasur itu karena sangat nyaman untuk tidur. Ketika Christina mencoba kasur tersebut, dia juga merasa nyaman. Dengan spontan, Selina dan Christina menyeret Dolan untuk mencoba kasur itu bersama mereka. Keesokan harinya, Christina mengunjungi rumah Baran. Ia penasaran ingin mencoba susu buatan istrinya Baran yang selalu dibanggakan. Ketika Christina mencicipinya, Baran menantangnya untuk lomba minum susu. Hasilnya, Christina mampu bertahan sedangkan Baran kewalahan dan menyerah. Sementara itu, di sebuah pesta para bangsawan, banyak orang membicarakan Christina yang dirumorkan akrab dengan Lamia. Seorang penyihir bernama Kieren merasa penasaran terhadap Selina. Ia memperingatkan untuk tidak meremehkan Lamia karena mereka adalah ras yang sangat kuat. Selain itu, Kieren mencurigai bahwa Selina mungkin terlibat dalam kasus orang hilang yang belum terpecahkan. Di sisi lain, Dolan, Selina dan Christina sedang sibuk menanam kentang di kebun. Awalnya, aktivitas mereka berjalan lancar, sampai seorang penjaga datang membawa pesan agar mereka segera menuju gerbang desa. Sesampainya di sana, pengawas perbatasan memerintahkan agar Selina dibawa untuk diperiksa guna memastikan keamanannya. Meskipun Selina sudah terbukti bukan iblis jahat, mereka bersikeras membawanya dengan alasan ada prosedur yang harus dilakukan. Sebagai orang yang mengundang Selina ke desa, Dolan memutuskan untuk menemani Selina. Dia ingin memastikan agar Selina tidak merasa cemas dan dapat melewati proses ini dengan aman.
Di tengah perjalanan, pengawas Gorda berbicara dengan Dolan dan Selina mengenai beberapa hal penting. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Kieren sesuai rencana awal. Saat tiba di sana, Kieren menyambut mereka dengan hangat. Dia langsung mengajak Dolan dan Selina makan malam dengan sikap yang penuh perhatian. Sejak awal, Kieren memang memaksa mereka untuk datang. Ia mengaku merasa khawatir jika penduduk desa dimanipulasi oleh mata iblis Selina. Namun, setelah bertemu langsung, semua kekhawatiran itu sudah hilang, dan Kieren menyatakan bahwa dia kini sudah mempercayai mereka. Namun tidak lama setelah makan malam, Dolan dan Selina tiba-tiba mengalami keracunan. Di saat yang sama, Gorda menemui kepala sekolah untuk mendiskusikan kasus hilangnya beberapa orang belakangan ini. Gorda menduga pelakunya adalah penyihir berusia lebih dari 300 tahun yang menggunakan sihir terlarang untuk mencari tubuh gadis muda demi memperpanjang hidupnya. Dari pembicaraan itu, kepala sekolah langsung menyadari bahwa penyihir tersebut adalah Kieren. Mereka segera menuju lokasi kejadian untuk mencegah aksi berikutnya. Sementara itu, Kieren sedang menyiapkan sihir terlarangnya. Dia berniat merebut tubuh Selina untuk mempercantik dirinya. Saat Dolan tersadar dari keracunan, dia langsung mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Kieren. Karena merasa lebih kuat dari mereka, Kieren dengan sombong membocorkan rencana dan kejahatan yang telah dilakukannya. Dia tidak menyadari bahwa Gorda sedang mendengarkan percakapannya dari jarak jauh. Dengan menggunakan alat sihir yang mentransmisikan suara, Gorda mendapatkan bukti bahwa Kieren adalah pelaku penculikan dan pembunuhan yang belakangan ini terjadi. Setelah memperoleh bukti, Gorda melakukan penggerebekan untuk menangkap Kieren. Namun, Kieren sulit untuk ditangkap karena telah menggabungkan berbagai jenis tubuh melalui sihir. Dia bisa berubah menjadi monster dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan kemampuan mata iblisnya, Selina mencoba membekukan pergerakan Kieren, sementara Christina melawannya dengan kemampuan berpedang yang luar biasa. Sayangnya, serangan Christina saja tidak cukup untuk mengalahkan Kieren. Kieren bahkan mulai menggunakan sihir kegelapan untuk memanggil roh agung. Menyadari situasi mereka makin berbahaya, Dolan meminta Christina untuk mundur. Dia kemudian menggunakan sihir pamungkasnya, menghancurkan Kieren sepenuhnya hingga tak tersisa. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan kembali normal. Dolan memanfaatkan waktu luangnya untuk mengajarkan Selina membaca. Tidak lama kemudian, Gorda dan Ketua Olympia datang menemui mereka. Gorda meminta maaf secara langsung karena telah melibatkan mereka dalam kasus ini. Selain itu, Gorda juga memberikan izin resmi bagi Selina untuk tinggal di wilayah kerajaan. Dengan izin tersebut, Selina kini diakui sebagai warga kerajaan dan bebas berpergian tanpa batasan. Namun, meskipun sudah diakui, orang-orang di kota masih merasa ketakutan setiap kali melihat Selina. Hal ini membuatnya merasa murung dan tidak betah terlalu lama di kota. Sehari kemudian, Dolan dan Christina melatih anak-anak di desa. Saat latihan berlangsung, ada beberapa anak yang bermain dengan Selina. Melihat hal ini, Dolan merasa lega karena Selina sudah bisa beradaptasi dengan mereka. Tidak lama kemudian, Christina mengajak Dolan pergi ke hutan. Dia ingin menguji kemampuannya dengan melawan binatang buas yang ada di sana. Kebetulan mereka juga diminta menjaga peternakan di sekitar hutan. Bersama dengan para penjaga yang dilengkapi perlengkapan penuh, mereka pun memasuki hutan bersama-sama. Dalam perjalanan, salah satu penjaga bertemu harimau liar. Dengan sigap, Baran melumpuhkan harimau itu. Namun, tiba-tiba muncul seekor monster yang berbentuk laba-laba raksasa. Baran tidak mampu melawan monster tersebut. Dia hanya bisa mengandalkan Dolan untuk mengatasinya. Menurut Dolan, itu bukan monster biasa, melainkan penghuni dunia iblis. Meski levelnya rendah, kekuatannya cukup besar, sehingga sulit dikalahkan oleh manusia biasa seperti Baran. Untuk mengalahkannya, Dolan harus menahan pergerakan monster tersebut. Lalu, Christina menebasnya dari jarak dekat. Setelah kejadian ini, Dolan berdiskusi dengan kepala desa dan meminta izin untuk eksplorasi hutan. Dolan memutuskan untuk pergi bersama dengan Selina. Christina juga ingin ikut bersama mereka, tetapi kepala desa melarangnya demi keselamatannya. Keesokan harinya, Dolan dan Selina pergi berdua ke hutan. Namun, saat hendak masuk, mereka mendapati Christina sudah menunggu di depan. Meski telah dilarang meninggalkan desa, Christina tetap memutuskan ikut karena ingin membantu menyelesaikan masalah di sana. Setelah berdiskusi dan membuat solusi, mereka bertiga memutuskan untuk membasmi monster bersama. Dalam perjalanan, Christina menemukan jenis monster baru. Saat dia mendekat, ternyata itu hanyalah binatang buas biasa. Selina dengan mudah
telah menjinakkannya hanya dengan memberi makanan. Hewan-hewan kecil lainnya juga mulai mendekati Dolan. Meskipun awalnya hewan itu ketakutan, semuanya menjadi jinak jika sudah diberi makan. Christina yang awalnya masih merasa takut, akhirnya mencoba memberi makanan atas dorongan Serena. Hasilnya, ternyata hewan-hewan itu bisa juga dijinakkan olehnya. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba seorang peri muncul mendekati mereka. Peri itu memperingatkan mereka untuk segera lari karena ada monster yang mendekat. Namun, bukannya melarikan diri, Dolan dan teman-temannya memilih untuk melawan. Dengan kekuatan gabungan, mereka berhasil mengalahkan satu persatu monster serta melindungi suku peri dari ancaman tersebut. Setelah semua monster dikalahkan, suku peri yang tinggal di hutan muncul di hadapan Dolan dan teman-temannya. Mereka mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyelamatkan salah satu rekan mereka. Namun, karena hutan ini merupakan wilayah mereka, para peri menyarankan agar Dolan dan teman-temannya segera pergi. Terlebih, hutan ini sedang dalam situasi berbahaya akibat kemunculan pasukan iblis. Mendengar hal tersebut, Christina tidak bisa tinggal diam. Dia bersikeras ingin membantu suku peri melawan ancaman pasukan iblis. Dolan juga setuju dengan pendapatnya. Dia meminta pemimpin suku peri untuk melonggarkan aturan agar mereka dapat membantu mengalahkan musuh. Gil, pemimpin suku peri, awalnya menolak bantuan mereka. Namun setelah diyakinkan oleh penduduk, mereka akhirnya menerima tawaran Dolan dan teman-temannya. Tidak lama kemudian, gerbang yang terhubung dengan dunia iblis tiba-tiba terbuka. Dari gerbang tersebut, monster dan pasukan iblis mulai berdatangan. Situasi menjadi semakin genting, dan para peri tidak punya pilihan selain kembali ke desa mereka untuk memperkuat pertahanan. Sementara itu, Gerudo, salah satu komandan pasukan iblis, bersiap melancarkan serangan besar. Mereka bahkan mengadakan semacam permainan untuk menentukan siapa yang dapat menemukan musuh lebih dulu. Tidak lama kemudian, Gerudo tiba di benteng pertahanan peri. Dia melancarkan serangan brutal dan mengamuk di hadapan pasukan peri. Beruntung, roh mawar hitam bernama Diadora berhasil menghentikan amukan Gerudo. Dia menahan serangannya sebelum iblis tersebut melukai pasukan peri. Sementara itu, Dolan dan teman-temannya masih dalam perjalanan menuju desa peri. Mereka harus melawan setiap monster yang muncul di sepanjang jalan. Dengan menggunakan batu sihir, Dolan dan rekannya melancarkan serangan sihir yang sangat kuat. Mereka berhasil membasmi musuh yang menghadang mereka. Di benteng pertahanan peri, Diadora berhasil menjebak Gerudo dengan tumbuhan. Namun, sebelum dia sempat mengalahkannya, Raffrasia tiba untuk melawannya. Sama seperti Diadora, Raffrasia adalah salah satu roh bunga, tetapi dia berasal dari dunia iblis yang hidup dengan menyerap darah dan jiwa. Akibatnya, setiap tumbuhan yang disentuhnya akan langsung mati karena energinya terkuras. Meskipun Raffrasia kuat, serangan Diadora berhasil melukainya. Merasa terpojok, Raffrasia dan Gerudo bekerja sama untuk melancarkan serangan belasan gabungan. Ketika Diadora diserang dan hampir kalah, Dolan dan teman-temannya akhirnya tiba untuk membantunya. Mereka siap untuk mengalahkan musuh tersebut. Saat Dolan mengulurkan tangan kepada Diadora, musuh mencoba menyerang dari belakang. Namun serangan itu berhasil digagalkan oleh Christina dan suku peri lainnya. Raffrasia yang semula kesal dengan situasi tersebut, kembali tersenyum ceria karena pasukan iblis andalannya telah keluar dari gerbang dunia iblis. Meskipun situasi semakin sulit, Salina tidak menyerah. Dia menggunakan jurus ular berkepala 7 untuk melilit tubuh musuhnya. Di saat yang sama, Dolan mulai mengerahkan sihirnya. Dia menggunakan kombinasi sihir ledakan dan tombak untuk melukai lawan. Namun tidak lama kemudian, salah satu iblis yang terjebak dalam jurus Salina berhasil melepaskan diri dan mencoba menyerang balik. Christina segera menangkis serangan itu sebelum mengenai temannya. Tidak hanya bertahan, Christina memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan. Dengan sihir penguat senjata, dia berhasil melukai musuh dari jarak dekat. Salina kemudian mengerahkan sihir tanah untuk menahan pergerakan musuh sekaligus menyerang mereka dengan sihir kegelapan. Dolan juga terus menunjukkan kekuatannya. Dia berusaha memukul mundur musuh dengan serangan tak terduga. Namun, saat pasukan iblis mulai terdesak, tiba-tiba muncul Georgu, yang merupakan pasukan terkuat dan andalan para iblis. Dolan langsung mewaspadainya. Dia menyadari bahwa Georgu bukan iblis biasa.
Setelah menganalisis kemampuan lawannya, Dolan mulai melancarkan serangan. Dia membuka pertarungan mereka dengan menggunakan sihir naga miliknya. Georgu merasa tak asing dengan serangan tersebut, namun dia tidak punya waktu untuk berpikir karena Dolan terus melanjutkan serangannya. Dolan mencoba menghancurkan pertahanan Georgu dengan sihir ledakan. Sayangnya, serangan itu gagal karena Georgu berhasil melindungi diri dengan perisai dan pedangnya. Melihat kemampuan Georgu, Dolan menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan dalam wujud manusianya. Selain itu, dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena beresiko menghancurkan desa peri. Untuk saat ini, Dolan hanya bisa bertahan dengan kemampuan berpedangnya saja. Georgu yang menyadari situasi ini, mulai mengumpulkan mana untuk melancarkan serangan pamungkas dengan daya hancur yang besar. Pada saat yang sama, Raffrasia dan sekutunya mencoba melancarkan serangan tambahan. Untungnya, Dolan mampu mengatasinya dengan sihir jarak jauhnya. Ketika Georgu bersiap melancarkan serangan pamungkas, Dolan berusaha memantulkan serangan tersebut agar tidak mengenai teman-teman di belakangnya. Namun, menyadari bahwa Dolan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh, Georgu memutuskan untuk menunda pertarungan ini. Dia memberi kesempatan kepada suku peri untuk menentukan nasib mereka selama 3 hari ke depan. Ketika para petinggi hutan berkumpul untuk membahas situasi ini, Kepala Akademi Olivia turut menghadiri pertemuan tersebut. Sebagai seorang peri yang berasal dari desa itu, Olivia segera menawarkan bantuannya untuk mencari solusi terbaik. Dalam pertemuan itu, para petinggi memerintahkan untuk mengumpulkan para kesatria yang masih sanggup bertarung. Mereka merencanakan penghancuran gerbang dunia iblis dan pengusiran pasukan iblis dari tanah mereka. Dolan menyatakan dirinya bersedia bertarung bersama mereka. Meskipun bukan berasal dari hutan ini, Dolan diterima dengan penuh penghargaan karena sudah menunjukkan kemampuannya kepada mereka. Di sisi lain, pasukan iblis tengah mempersiapkan diri untuk pertempuran yang berikutnya. Georgu menyadari bahwa pertempuran ini akan menjadi salah satu yang paling sengit. Georgu berasumsi bahwa Dolan adalah dewa naga kuno yang dulu pernah menghancurkan dunia iblis. Pada malam hari, Dolan mendekati Diadora yang sedang sendirian. Dia ingin menyembuhkan lukanya menggunakan sihir pemurnian. Diadora menerima perawatan itu, tetapi cara penyembuhan yang digunakan Dolan membuatnya meragukan sisi kemanusiaannya. Setelah itu, Dolan kembali bergabung dengan Selina untuk makan malam. Melihat Christina menghabiskan makanannya dengan sangat cepat, membuat Selina heran. Dia bertanya-tanya bagaimana Christina bisa mempertahankan tubuh rampingnya meskipun makan dalam jumlah banyak. Ketika semua orang tertidur, Selina duduk sendirian di luar. Menyadari hal itu, Dolan keluar untuk menemaninya. Pemandangan malam di desa peri terlihat sangat indah, membuat siapapun takjub dan membawa ketenangan. Saat itu, Dolan mengatakan sesuatu kepada Selina. Dia mengungkapkan bahwa setelah pertempuran hari ini, menurutnya Selina terlihat selalu cemas. Dolan tahu bahwa Selina tidak cocok untuk bertempur, makanya dia ingin meminta maaf karena sudah melibatkannya. Selina membantah pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa kecemasannya bukan karena takut bertarung, melainkan karena tidak sanggup membunuh lawan, meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selina merasa dirinya adalah Lamia yang payah, karena tidak sanggup menyakiti musuh. Mendengar hal itu, Dolan langsung tersenyum padanya. Dia berkata bahwa Selina adalah Lamia yang baik, tidak seperti yang dirumorkan. Karena itu, Dolan meminta Selina untuk lebih percaya diri, dan bangga dengan sifat baiknya. Dolan meminta Selina agar tidak perlu berubah. Dia mengatakan bahwa dia menyukai Selina apa adanya, serta kebaikan hatinya. Setelah mengatakan itu, Dolan memberikan sesuatu kepada Selina untuk membantunya dalam pertempuran hari esok. Keesokan harinya, pasukan peri bersiap untuk bertempur. Dengan tekad kuat, mereka berjanji akan melindungi tanah mereka dari berbagai ancaman. Pasukan suku peri telah tiba di gerbang dunia iblis, berhadapan langsung dengan pasukan iblis yang dipimpin oleh Geren. Tak lama kemudian, Selina datang untuk membantu mereka. Saat Selina menyerang Geren, dia merasa jika serangannya jauh lebih kuat daripada biasanya. Tampaknya, batu sihir yang diberikan oleh Dolan bekerja dengan sempurna. Di sisi lain, dalam perjalanan menuju gerbang utama, Christina merasa khawatir dengan kondisi Selina. Meski ditemani oleh pasukan peri, dia tetap cemas dan ingin kembali untuk membantunya. Namun, hal itu
tidak memungkinkan karena pasukan iblis sudah menghadang perjalanan mereka. Christina memutuskan untuk menghadapi musuh tersebut, sementara Dolan terus melanjutkan perjalanan ke gerbang utama sesuai rencana. Saat bertarung, Gerudo beberapa kali menyebut Christina sebagai manusia super, membuat Christina merasa bingung karena belum pernah ada yang memberinya sebutan seperti itu. Sementara itu, Diadora tengah bertarung sengit melawan Raffrasia. Kali ini, Diadora bertarung dengan sepenuh hati. Dia bahkan membangkitkan kekuatan yang telah lama tersegel, yaitu bunga mawar hitam yang dapat melahap segalanya. Raffrasia mencoba menyerap kekuatan itu, namun hal ini justru menyebabkan benih mawar hitam bermekaran dari tubuhnya. Dalam kesakitan yang luar biasa, Raffrasia hanya bisa menjerit dan tidak berdaya. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, Diadora kelelahan dan tidak lagi mampu berdiri. Saat monster mulai mengerumuninya, Dolan tiba tepat waktu dan membantai para monster tersebut. Melihat Dolan memiliki sayap, Diadora semakin yakin bahwa dia bukan manusia biasa. Namun, Dolan menjelaskan bahwa meskipun dia manusia, jiwanya adalah naga di kehidupan yang sebelumnya. Setelah menolong Diadora, Dolan melanjutkan perjalanannya menuju gerbang utama dunia iblis. Pada saat yang sama, Selina mengalami luka serius. Dia tertusuk batang kayu dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Selina bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia hanya ingat sedang merapal sihir, lalu terbangun dalam kondisi tertusuk. Para peri segera memberikan pertolongan dengan mencabut kayu dari tubuhnya. Mereka juga menggunakan sihir khusus untuk meredakan rasa sakit. Anehnya, Selina pulih dengan cepat, bahkan tanpa sihir penyembuh. Tampaknya, hal ini terjadi berkat batu sihir yang diberikan oleh Dolan. Di tempat lain, pertarungan antara Christina dan Garen terus berlangsung. Christina sudah berkali-kali menebas Garen, tetapi dia masih belum berhasil menumbangkannya. Dalam momen itu, Garen menjelaskan tentang manusia super. Dia mengungkapkan bahwa manusia super adalah ras langka yang lahir di antara manusia biasa, tetapi memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan iblis, bahkan naga kuno terkuat sekalipun. Setelah mengetahui fakta tersebut, Christina merasa kekuatannya meningkat. Dengan dorongan semangat baru, dia berhasil melampaui batasannya dan akhirnya mengalahkan Garen. Sementara itu, Dolan yang baru saja sampai di gerbang utama langsung memasuki dunia iblis untuk menghadapi Georgu. Di sana, mereka dapat bertarung sekuat tenaga tanpa menghancurkan lingkungan dunia manusia. Di waktu yang sama, Frio membawa Serena ke tempat yang aman dan menyuruhnya pergi dari hutan. Sementara Fio sendiri akan kembali ke medan pertempuran. Selina merasa tidak berdaya, namun setelah melihat benda pemberian Dolan, dia memutuskan untuk kembali bertarung. Di sisi lain, para kesatria peri tidak mampu menandingi kekuatan Garen. Mereka sudah terpojok dan tidak sanggup lagi melawan. Dalam situasi tersebut, Selina datang untuk membantu mereka. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia sudah membulatkan tekad untuk mengalahkan musuhnya dengan kekuatan penuh. Dengan mengerahkan kekuatan mata iblis serta serangan sihir unik miliknya, Selina akhirnya berhasil mengalahkan Garen tanpa kesulitan. Sementara itu di dunia iblis, Dolan memulai pertarungannya dengan Georgu. Di hadapan Georgu, dia mengatakan akan melenyapkan semua keberadaannya. Perkataan tersebut bukan sekedar gertakan. Sejak awal bertarung, Dolan sudah membuat Georgu terpojok dan kesulitan menghadapi serangannya. Di luar gerbang terjadi perselisihan. Sebagian dari mereka ingin menghancurkan gerbang untuk mencegah pasukan iblis keluar lagi. Namun, teman-temannya Dolan menentang hal tersebut. Mereka tidak ingin menghancurkan gerbang sebelum Dolan keluar dari dunia iblis. Meskipun sudah babak belur, Georgu tetap berusaha menyerang. Karena serangan pedangnya sudah tidak mempan, dia beralih menggunakan sihir kegelapan untuk menyerang Dolan dari jarak jauh. Dolan langsung menangkisnya dengan semburan naga, lalu menebas setiap bagian tubuh Georgu dan mengakhirinya dengan teknik berpedang. Dari kejauhan, seorang wanita memperhatikan pertarungan tersebut. Wanita itu tampaknya sudah lama mengenal Dolan dan terlihat gembira karena akhirnya bisa menemukannya. Tak lama setelah itu, Dolan keluar dari gerbang iblis. Dia langsung dipeluk oleh Selina yang khawatir dengan keadaannya. Setelah itu, para peri segera menghancurkan gerbang sehingga keberadaan iblis di dunia manusia hilang sepenuhnya. Untuk merayakan kemenangan ini, para penduduk memadakan pesta. Meskipun masih dalam proses pemulihan, semua orang bisa menikmati pesta tersebut tanpa ada kendala. Selina dan Christina menggunakan kostum penari tradisional peri. Melihat mereka berdua berpakaian anggun, Dolan merasa seperti mendapatkan hadiah terbaik. Untuk memeriahkan
memeriahkan suasana, kemudian Dolan mengajak Salina berdansa. Mereka menari bersama sambil mengutarakan isi hati masing-masing. Di tengah malam, Dolan mendengar suara Christina yang sedang menyanyikan lagu tentang pahlawan dan naga putih. Lagu itu diwariskan turun-temurun dalam keluarga Christina, mengingatkan Dolan pada kehidupan mamanya sebelum dilahirkan kembali menjadi manusia. Saat Dolan pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang menikamnya. Namun, sehari setelah kejadian tersebut, dia terbangun di kamarnya dalam kondisi baik-baik saja. Dolan memulai pagi itu dengan memeriksa kebun. Kemudian, dia menemani anak-anak desa dengan menceritakan kisah tentang para naga. Setelah mengasuh anak-anak, Dolan dihampiri oleh Diadora dan beberapa warga desa suku peri lainnya. Mereka berkeliling bersama-sama, mengunjungi bazar yang dibuka sementara. Berkat kedatangan penduduk hutan, suasana di desa menjadi lebih ramai dari biasa. Biasanya, semua orang berterima kasih kepada Dolan karena memberi kesempatan berdagang di sana. Saat berkeliling, Diadora sempat menjahili Christina dan Salina. Aroma mawar hitam yang tercium darinya membuat Salina tak tahan untuk terus menempel padanya. Saat makan siang, Salina mengajak Dolan untuk berburu dengan Balan. Awalnya, perjalanan mereka berjalan normal. Tetapi, saat bertemu dengan seekor beruang, mereka tiba-tiba membunuh beruang itu tanpa belas kasihan. Salina pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Kemudian ketika Dolan memeriksa ladang, tiba-tiba Airi bertingkah aneh. Dia bertanya mengapa Dolan masih merawat ladang padahal semuanya akan meninggalkan desa. Tanpa sepengetahuan Dolan, seluruh penduduk desa telah memutuskan untuk pindah dan mencari tempat baru. Mengetahui rencana tersebut, Dolan langsung menemui para petinggi desa. Dia menentang rencana itu karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan tempat yang mau menerima mereka. Walau begitu, mereka tetap memutuskan untuk pindah. Mereka sudah muak tinggal di desa itu karena merasa tidak punya kesempatan untuk hidup makmur. Sehari kemudian, para warga mulai meninggalkan desa. Keluarga Dolan juga pergi hari itu, tanpa ragu meninggalkan Dolan sendirian di desa. Setelah mereka pergi, Christina mengatai Dolan sebagai anak yang keras kepala. Dia merasa kasihan padanya karena ngotot ingin tetap tinggal di sana. Malam harinya, Dolan pergi ke rumah Salina. Untuk sesaat, dia merasa sedikit tenang karena Salina masih beraktivitas normal, seolah-olah tidak ada rencana untuk pindah. Bahkan, Salina repot-repot menyiapkan makanan hanya untuk diberikan padanya. Namun, saat makan malam, Dolan tiba-tiba menemukan rumahnya terbakar. Christina sengaja membakar rumah itu agar Dolan tidak punya alasan untuk tetap tinggal di desa. Selain membakar rumah, Christina juga mengancam akan membakar ladang yang sangat berharga bagi Dolan. Dolan meminta Salina untuk membantunya. Namun, Salina tidak mau menolongnya karena dia juga akan pergi dari desa ini. Alasannya karena semua orang sudah mengetahui identitas Dolan yang sebenarnya. Dolan tenggelam dalam keputusasaan, merasa bahwa hidupnya selama ini hanyalah mimpi, dan dia masih hidup sebagai naga putih. Namun tiba-tiba Salina muncul di hadapannya lagi. Kehadirannya membuat Dolan tersadar bahwa dirinya terpengaruh mimpi yang dibuat oleh musuh terbesarnya, yaitu Dewi Kehancuran Karavis. Karavis tidak akan membiarkan Dolan pergi begitu saja. Dia mencoba menahannya di sana dengan mempertemukannya dengan naga jahat. Namun, dengan begitu mudahnya, Dolan mampu mengalahkan naga tersebut, membuat Karavis kesal dan jengkel dengan kekuatannya. Meskipun bermusuhan, sebenarnya Karavis masih menganggap Dolan sebagai teman. Dolan pun memandanginya demikian. Setiap kali bertarung, Dolan tidak pernah menghabisinya karena menganggapnya sebagai musuh abadi. Setelah berbincang dengannya, Karavis keluar dari mimpi Dolan dan berjanji akan mengunjunginya lagi. Tak lama setelah Dolan terbangun, Salina datang mengunjungi rumahnya. Lalu mereka berdua pergi ke kedai untuk menemui Christina. Setelah melihat mimpi buruk tentang desanya, Dolan memberitahu Christina bahwa dia akan mempertimbangkan untuk masuk ke Akademi Sihir. Dia ingin menambah pengetahuan agar bisa memajukan desanya. Christina setuju dan mengatakan bahwa itu adalah ide yang bagus. Dia sangat senang bisa belajar di tempat yang sama dengan Dolan. Tak lama setelah itu, Dolan berangkat ke Akademi untuk mengikuti ujian masuk. Di sisi lain, Salina tampak gelisah. Dia tidak bisa fokus menjalankan tugas, sehingga beresiko membahayakan orang di sekitarnya. Teman-temannya berpikir seharusnya Salina ikut ke akademi, tetapi sepertinya sulit untuk dilakukan karena Lamia adalah iblis pemakan manusia. Jika Salina pergi bersama Dolan, orang-orang pasti akan takut padanya.
Malam harinya, Sarina masih memikirkan Dolan. Saat mengenang kenangan bersama Dolan, Sarina menyadari bahwa dia menyukainya. Selina ingin Dolan menjadi kekasihnya dan pergi ke desa Lamia bersama dengan dirinya. Namun, di balik perasaannya, Selina juga ingin menghormati keputusan Dolan. Karena itu, daripada menjadi penghalang, dia memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan mencari calon suami. Keesokan harinya, Dolan datang ke rumah Selina untuk mengajaknya ke akademi. Namun, di sana sudah tidak ada Selina. Selina telah meninggalkan surat perpisahan untuk Dolan dan penduduk desa. Dalam surat itu, Selina menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan desa. Dia mengungkapkan terima kasih kepada Dolan dan senang bisa tinggal di desa bersamanya. Di bagian terakhir surat, Selina juga mengungkapkan perasaannya kepada Dolan. Setelah membaca surat tersebut, Dolan bergegas mencarinya. Dia bahkan sampai menggunakan wujud naganya agar bisa lebih cepat menemukannya. Setelah berhasil menemukannya, mereka berdua pergi ke rawa, tempat pertama kali mereka bertemu. Di tempat itu, Dolan meminta maaf karena mendadak pergi meninggalkannya. Dia menjelaskan bahwa pelajar di akademi sebenarnya diperbolehkan membawa pendamping. Karena itu, Dolan menawarkan apakah Selina ingin menjadi pendampingnya. Mengingat dirinya adalah monster, Selina awalnya menolak tawaran tersebut. Namun, setelah Dolan menyatakan bahwa dia ingin selalu bersamanya, akhirnya Selina berkata jujur bahwa dia juga ingin ikut bersama Dolan.